beliau akhirnya bernegosiasi dengan seorang tersebut untuk membeli tanahnya. Namun orang tersebut justru malah menawarkan tanahnya secara cuma-cuma. Beliau ingin tanahnya sudah dipakai saja oleh Rasulullah SAW secara gratis, tidak perlu membeli tanah tersebut gitu. Namun Rasulullah tetap kukuh dengan pendiriannya, bahwasanya beliau ingin membeli tanah ini untuk dijadikan masjid sekaligus tempat tinggal beliau, maka dibangunlah masjid di situ. Nah, kenapa pembangunan masjid ini menjadi langkah pertama, langkah strategis Rasulullah yang pertama kali beliau lakukan? Karena seperti yang kita ketahui, masjid ini menjadi pusat kegiatan, berbagai kegiatan umat muslim, dan yang paling utama adalah seminimal mungkin umat muslim ini akan berkumpul di masjid 5 kali dalam sehari, seperti itu. Maka dalam kutipan kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum disebutkan bahwasanya fakana awwalu ma qama bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an banal masjidah. Maka hal yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah membangun masjid. Liyakuna markazat tajammu', agar masjid ini difungsikan sebagai pusat perkumpulan umat Islam. Seminimal mungkin umat Islam akan berkumpul ketika sholat 5 waktu di situ. Namun Nabi SAW tidak hanya mencukupkan masjid sebagai tempat berkumpul ketika sholat. Maka waktu itu Rasulullah pun memfungsikan masjid diantaranya sebagai maqarrul qiyadah, sebagai tempat untuk mendidik atau bukan, maqarrul qiyadah itu sebagai pusat pelatihan kepemimpinan. Nah, jadi seperti organisasi gitu. Betul, seperti organisasinya. Jadi para sahabat ini dipersiapkan oleh Rasulullah SAW untuk menjadi pemimpin yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan beliau. Diantaranya para Khulafaur Rasyidin, itu adalah orang-orang yang dididik oleh Rasulullah secara langsung di Masjid Nabawi, dan juga para sahabat yang tentunya mempunyai pengaruh besar dalam sejarah Islam. Itu adalah mereka alumni daripada didikan kepemimpinan yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW. Dan selain itu, masjid juga difungsikan sebagai waman taliqad da'wah wa ta'lim, sebagai pusat kegiatan dakwah dan juga pusat pembelajaran. Nah, jadi kalau kita bayangkan masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW itu mana ya, ada objek kotak ya. Nah, seperti ini. Jadi bentuknya kotak dan luasnya sekitar 30 kali 40 meter. Di sini mihrab, arah kiblat ke sana, dan di bawah sini beliau membuat bilik-bilik yang difungsikan sebagai tempat tinggal sahabat-sahabat dari kalangan muhajirin yang tidak mempunyai uang yang cukup untuk membangun rumahnya kembali di Madinah. Jadi para sahabat ini dijuluki sebagai Ahlus Suffah. Mereka tinggal di serambi Masjid Nabawi, dan setiap harinya mereka mengikuti majelis keilmuan yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Di antara Ahlus Suffah ini adalah Abu Hurairah, yang mana beliau adalah minal muktsirina fi riwayah. Jadi beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, karena beliau banyak mendengar perkataan, melihat perbuatan, dan juga ikrarnya Rasulullah SAW, sehingga banyak beliau meriwayatkan hadis yang sampai beliau dijuluki sebagai minal muktsirina fi riwayah. Seperti itu, orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Itu berkat sufah yang dibangun oleh Rasulullah di serambi Masjid Nabawi, yang menjadi tempat tinggal para sahabat. Dan kalau kita
eh, lihat hingga hari ini masih lestari dalam bentuk pondok pesantren. Jadi pondok pesantren itu sendiri merupakan apa ya, bentuk pelestarian yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah yaitu berupa sufah seperti itu. Nah, dan kalau kita lihat pada hari ini kegiatan di masjid-masjid kita di Indonesia, saya rasa sudah banyak mengalami peningkatan, mengalami perkembangan. Masjid tidak hanya difungsikan sebagai tempat sholat, tapi juga menjadi pusat kegiatan keilmuan dan juga kepemimpinan, di mana saya juga melihat Mushola Baitul Jannah ini benar-benar mengkader teman-teman pemuda yang ada di masjid ini. Ada ini ya, ada kaderisasi imam ya. Nah, ada kaderisasi imam digilir ya, digilir untuk menjadi imam, dan juga ada kegiatan-kegiatan keilmuan seperti contohnya majelis kita pada malam hari ini, dan juga ada simaan Al-Quran juga ya, pengajian rutin. Nah, itu merupakan bentuk pelestarian, bentuk implementasi kita pada hari ini, bagaimana kita mencontoh pemfungsian masjid yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, yang paling menarik dari fungsi masjid yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ini adalah masjid juga difungsikan sebagai maidan tasyawur fi syu'unil ummah, sebagai pusat, sebagai tempat untuk bermusyawarah, di mana segala kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan muamalah kehidupan sehari-hari itu dimusyawarahkan di masjid. Nah, ini artinya masjid juga sebagai pusat pemerintahan pada masa Rasulullah SAW. Jadi fungsi masjid ini sangat mencakup seluruh fungsi daripada peradaban pada masa Rasulullah SAW, di mana seluruh kegiatan diadakan di situ. Nah, pada hari ini mungkin untuk kegiatan pemerintahan sudah tidak dipusatkan lagi di masjid, namun negara kita Indonesia menerapkan sistem demokrasi yang mana ini juga terinspirasi dari apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana beliau ketika menjadi pemimpin tidak hanya mementingkan kepentingan beliau pribadi, tapi beliau selalu melibatkan keseluruhan umatnya ketika hendak merumuskan sebuah undang-undang atau sebuah kebijakan yang akhirnya dari masjid, dari musyawarah tersebut lahir kebijakan-kebijakan yang tidak hanya menguntungkan satu kelompok dan merugikan kelompok yang lain, tapi keseluruhan umat Islam di masa Rasulullah mendapatkan keadilan karena kebijakan yang lahir dari musyawarah tersebut. Maka kalau pada hari ini mungkin kita tidak bisa ikut bermusyawarah dalam kebijakan-kebijakan negara kita, tapi sudah ada bapak-bapak, ibu-ibu yang mewakili kita di DPR dan juga MPR sana. Kita doakan semoga beliau-beliau bisa amanah, bisa mengerjakan apa yang menjadi kewajiban beliau-beliau untuk mewakili kita semua sebagai rakyat, agar kebijakan yang lahir itu adil dan tidak hanya menguntungkan satu golongan dan merugikan golongan yang lainnya. Nah, langkah konkret kedua yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yaitu mu'akhah. Setelah membangun masjid, beliau melakukan mu'akhah. Mu'akhah itu adalah mempersaudarakan. Jadi beliau melakukan al-mu'akhah bainal ansar wal muhajirin.